Karena Mas Tebis ini sebetulnya sudah berdiri semenjak tahun 2015 dan mulai beroperasi dengan program studi ekonomi syariah di pertengahan tahun 2015. Kemudian tahun 2019 pertengahan kita memulai pula program studi yang kedua, yaitu program studi perbankan syariah. Jadi rasanya kalaulah sudah sedemikian lama perjalanan Tebis dari 2015 hingga 2022, kita perlu rasanya untuk melakukan satu kegiatan yang menggandeng para BKM masjid yang ada di Medan dan juga Sumatera Utara. Maka tercetuslah ide tersebut yang kita tuangkan dan kita aplikasikan dan praktekkan pada hari ini. Alhamdulillah. Kemudian pembicara yang kita pilih tidak lain adalah dari Bank Sumet Syariah, karena mungkin nanti ada sedikit informasi dari Bank Sumet Syariah. Dan juga yang kedua dari Pak Burhanuddin yang memang beliau sebetulnya aktif di masjid, ya. Kemudian yang kedua servis kita pun sebetulnya selain dari aktif di Indonesia pun beliau tamatan dari Perlis Malaysia. Maka hari ini Bapak dan Ibu sekalian, alangkah baiknya kita coba kumpulkan informasi kita, kemudian nanti di akhir pertemuan kita boleh diskusi yang mudah-mudahan diskusi ini boleh memberikan manfaat untuk kita dan juga masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, untuk yang pertama barangkali kita akan berikan kesempatan kepada Ketua Sekretaris Seluruh Kabupaten Medan untuk sedikit memberikan sambutan terkait dengan informasi yang ada di Stebis dan juga orientasi dari objektif yang kita lakukan terhadap kegiatan kita pada hari ini. Pada Dr. Herman Syah MMMT, PhD, Dr. Departemen Persinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di siang ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir di perguruan Stebis, yaitu Strategi Ekonomi Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada ini, semoga Allah yang terhormati dari moderator Pak Dedi. Jadi ini alumni Al-Azhar Aero. Jadi beliau ini S1-nya Aero, Hukum Syariah, S2-nya di Malaysia Ekonomi Syariah, dan melanjutkan S3 di UIN Ekonomi Syariah yang moderator samping kanan saya. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Muhammad bin Sitompul. Beliau ini S1 dari USU, S2 juga dari USU, kemudian menjadi dosen praktisi USU. Sekarang posisi sebagai pemimpin bidang dana dan jasa di BEM Sumut Syariah. Nanti ada informasi produk yang akan disampaikan kepada BKM. Kemudian yang ketiga yang terhormati Bapak Burhanuddin yang di samping kiri saya. Beliau ini sebenarnya mantan ketua pelajar Al-Wasliyah. Jadi waktu itu beliau sekolah ngaji Ismailia, beliau kelas 2 Aliyah, saya kelas 3 Sanawiyah Ismailia. Jadi alumni Ismailia. S1 beliau ini ekonomi usul wisu, kemudian pendidikan cukup banyak.
Kemudian magister ekonomi dari UINSU, sekarang lagi proses program S3 ekonomi syariah UINSU. Bapak-bapak, ibu yang bermuliakan, di dalam sejarah Rasulullah mendirikan masjid itu ada 25 fungsi masjid. 25 fungsi masjid ini salah satunya prospek ekonomi Islam. Jadi Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj dari masjid ke masjid sampai Sidratul Muntaha. Jadi Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian Isra Mi'raj menghadap Allah untuk menjemput sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi kalau dalam matematiknya bentuk sudut 90 derajat. Kalau dalam matematik kalau sudah bentuk 90 derajat itu sudutnya luar biasa. Sehingga sholat kita juga menyimak sah sholat membentuk 90 derajat. Jadi kalau dia lebih dari 90 derajat tak sah. Pas 90 derajat. Hukum lagi kurang 90 derajat. Jadi kalau di atas 90 derajat tak sah. Tapi kalau di bawah 90 derajat masih sah. Tapi kalau hukum lagi dia kembali bisa makruh sholatnya. Tapi bisa mencium rukun. Dalam kajian kami sementara di kota Madinah Medan ini jumlah masjid lebih kurang 1.500 lain sholat. 1.500 masjid itu ada yang masjidnya mapan, ada yang tidak mapan. Tergantung lingkungan di mana tak posisi masjid dan masyarakat. Sementara kami kaji 1.500, katakan setiap masjid itu seminggu sholat Jumat. Kalau maksimal itu mungkin lebih kurang 1 juta rupiah dalam 1 minggu. Berarti 4 minggu itu 4 juta. Setahun 48 juta kali 12 bulan. Jadi kalau 48 juta setahun masjid, maka kalau dikali dari 1.500 itu lebih kurang dananya 72 M itu setahun. Sementara di Sumatera Utara data April 2021 jumlah masjid di Sumatera itu 10.350 masjid lebih kurang. Kalau dikali 10.000 sudah 70 triliun. Kenapa ini menjadi pemikiran umat Islam? Di situ kita kaji nanti apa problemnya di PKM. Apakah masyarakat percaya dengan PKM atau PKM tidak percaya dengan masyarakat? Dari dana umat ini, bukankah kita membangun fisik saja? Membangun umat itu sangat lebih penting. Maka terjadilah lingkungan kita, umat-umat terlibat meminjam uang riba, rentenir yang datang ke tempat kita. Jadi ini pemikiran kita. Sementara seluruh Indonesia jumlah masjid itu 800.000. Ketuanya itu Yusuf Kala. Tapi belum tersentuh itu. Ada juga beberapa masjid yang berhasil, seperti di Kalimantan. Masjid itu membangun gedung hotel, tempat penginapan dan lain. Kalau di Medan, kira-kira di mana nih Pak? Di mana ya? Pak Tuhan. Al-Jihad seperti bisnis nggak ada. Tapi uang kumpul ada miliar. Aceh Selatan ada punya bisnis gudang beras. Jadi kalau minta beras bisa jalan kerjasama. Jadi inilah yang pemikiran. Kenapa nggak tersentuh sampai sekarang? Makanya di dalam ekonomi umat Islam ini dibentuk 212 tumbang. Semangat pertama luar biasa, pertengahan jalan tumbang. Kenapa? Toh juga produknya kita butuh dari pengusaha lain.
hulu dan hilir tidak kita kuasai. Jadi strateginya kalau ini diterapkan, keuangan ini besar ke PKM. Jadi pertanyaan, apakah ini mungkin atau mustahil? Tidak tahu saya. Makanya ada perbandingan. Apa beda negara desa dengan negara maju? Itu ada perbandingan. Kalau negara maju, sesuatu yang sulit menjadi mudah. Tapi negara kita kan tahu sesuatu yang mudah bisa menjadi sulit. Jadi teori Jepang juga gitu. Yang sulit dimudahkan, yang mudah dimudahkan, sangat dimudahkan. Nah, maka kita minta nanti pihak BKN, pihak Bank Syariah bisa memaparkan apa yang bisa, produk apa yang bisa diberikan kepada BKN. Bisa, misalnya dari Bank Syariah memberi WiFi untuk pengetahuan masyarakat di lingkungannya. Apalagi sekarang anak-anak kuliah daring, apa fasilitas dari Bank Syariah memberi produk itu. Kedua, selama ini kan kotak berjalan kita ini untuk tabungan, di situ ada pakai barcode, tinggal kirim saja. Memang ada banyak masjid yang sudah menggunakan barcode. Salah satu masjid raya sudah masuklah Bank Syariah Malaysia. Ketiga Bank Sumut Syariah, mau Bank Sumut Syariah masuk. Nah, itu pertemuan uangnya bagus ya. Tapi saya lihat Bank Sumut Syariah sudah bersama dengan Aziad ya. Lumayan Aziad itu miliaran. Jadi kalau ini difungsikan untuk ekonomi mikro kepada masyarakat, nggak salah PKN mengasih beasiswa. Kalau uangnya berlebih, di lingkungan masyarakat itu banyak orang susah. Berikan beasiswa kalau yang ada nampak 1-2 atau diberi pelatihan ekonomi, diberi kredit lunak 1 juta beri riba. Nah masyarakat kita anak muda kita ini terlena semua. Nah, nanti kita minta akan dari Bank Sumut. Kemudian ada Bank Sumut memberi apa namanya pelatihan. Tadi saya dengar boleh pelatihan apa Pak? AC boleh Pak ya? Boleh memberi pelatihan AC kepada masyarakat di PKM. Tinggal PKM kontrol, latih supaya saya bisa berdikari. Atau kita buka instalasi listrik ya, kita ajar mereka. Nanti kita sama kita. Mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi pemikiran kita bersama. Artinya apa? Merubah pola pikir sama dengan merubah nasib. Itu yang kesimpulannya. Pola pikir kita rubah, berarti merubah nasib umat Islam bersama. Sehingga hulu dan hilir kita kuasai. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebelum setengah 4 kita sudah berhenti Pak Dedi dengan ajian sholat asar. Silakan Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ketua Sekretaris Satu Kabupaten Medan yang telah memberikan sambutannya. Berikut kepada Ibu kita masuk saja pada acara inti kita, yaitu penyampaian materi yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Hakim Sitompul STP SI, ya betul ya. Nama sangat Pak Sitompul di tempat kita di Sekretaris Satu Kabupaten Medan. Sedikit bacakan riwayat beliau. Beliau rupanya lahir di kota Palembang ya Pak ya. Ini Wong Kito Baru apa ya Pak ya. Pada tanggal 8 Januari tahun 1979. Pendidikan beliau tamat S1 pada Fakultas Pertanian USU tahun 1967, kemudian menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di USU juga di tahun 2015. Adapun pekerjaan beliau pernah memimpin kantor cabang pembantu syariah Sahabat antara 2013 hingga 2015. Kemudian juga beliau pernah menjadi pemimpin ya bidang dana dan jasa IT unit usaha syariah Bank Sumut tahun 2018 hingga sekarang. Dan beliau juga sekarang ini menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU mengampu mata kuliah manajemen perbankan syariah sejak tahun 2015 hingga sekarang. Berarti beliau ini praktisi yang kalau di perguruan tinggi praktisi itu nilainya punya tambahan 1, jadi ada 2. Sertifikat yang pernah beliau raih sebenarnya mungkin banyak ya, tapi di sini
yang paling penting adalah beliau pernah mendapatkan sertifikat di manajemen risiko level 3 dan juga treasury level intermediate. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa membuang waktu, sama-sama kita dengarkan sambutan dari bukan sambutan, tapi materi yang akan beliau sampaikan terkait dengan Bank Syariah. Nanti Bapak dan Ibu boleh menyimak. Di akhir insya Allah kita lakukan ruang diskusi. Kepada Bapak yang hadir sekelompok SPP PNSI, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama kita hormati Pak STGB, Pak Dr. Institut Herman Salam, kemudian di sebelah saya Pak Dr. Burhandi, dan moderator Pak Budi Ahmad, Bapak dan Ibu, para pengurus PKM semua nih Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada STI sebagai tim ekonomi bisnis Islam yang belum terpadu atas undangan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing mengenai perbankan syariah. Bisa dilihat ya Pak ya, memang ini termasuk jalan berawan ya Pak ya, setengah 3. Memang mudah-mudahan kita terus semangat ya Pak ya, semangat untuk bersama-sama. Tadi bagaimana semangatnya Pak Firmansyah, luar biasa, mengembangkan tadi dana ada 10.000 Pak, 10.000 masjid di Sumut atau Medan? Sumut. Medan ada berapa? 1.500. Dari 10.000 tadi Pak, nasabah Bank Sumut Syariah baru 1.000 Pak. 1.100-an. Tahun lalu kita ajak untuk ikut komunitas masjid nambah 200. Dananya lumayan Pak. Lumayan, rata-rata sekitar 20 juta rata-rata per masjid. Berdasarkan data kita. Bapak Ibu sekalian, di sini saya didampingi oleh rekan saya Muhammad Rahim. Bapak Ibu mungkin ada kenal beliau Polri Nasional. Kemudian di luar ada tim saya Pak Sugri, pimpinan kantor cabang Joni, yang mana alumni ini adalah nasabah Sumut Syariah. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini berapa lama ya waktunya Pak? 5 menit, 10 menit? Baik, 30 menit lama. Mungkin insya saya mungkin 10 menit saja Pak. Nanti kita lebih diskusi ya Pak ya. Ya, saya lebih banyak menceritakan kepada Bapak Ibu apa yang ingin saya tawarkan. Kan gitu Pak ya. Apa yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada BKM dari Bank Sumut. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang namanya jualan ya Pak, tapi jualan kami untuk umat Pak, ngurusin umat. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang ingin saya boleh berdiri Pak, boleh? Boleh. Ya, lebih enak ya Pak ya, kalau saya berdiri ya Pak, kelihatan aslinya nih Pak. Merawat. Iya, ada merawat Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf nih tampilannya kecil ini. Bapak Ibu, sekarang ini di seluruh Bank Sumut, baik konvensional atau syariah,
itu sudah bisa melayani transaksi syariah. Jadi sudah ada kalau ada bacaan logo melayani transaksi syariah, maka berarti Bapak Ibu bisa mengakses daripada produk-produk perbankan syariah. Saat ini bisa mengambil biar jelas produk dana, tabungan, deposito yang berbasis syariah dan pembiayaan berbasis syariah di seluruh unit konvensional. Jadi tidak ada alasan lagi bagi masjid saat ini, mohon maaf, saya tidak tunjuk atau tidak perlu angkat tangan kalau ada masjid yang saat ini rezekinya masih di konvensional, Pak. Nah, tidak bisa kita perdebatkan lagi soal halal-halal, sudah jelas, sudah ke bank syariah saja. Nah, kebetulan di sini adanya bank Sumut, banknya orang Sumut, ya kenapa masih ke bank lain ya? Jelas ke Sumut Syariah. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama Bapak Ibu, bahwasanya seluruh bank Sumut di seluruh daerah, kalau di Medan ini banyak luar biasa, itu bisa melayani transaksi syariah. Ini kurang semangat Bapak Ibu ya, sepertinya ya. Baik, yang kedua, Bapak Ibu, kita bicara eksisten. Ya, itu tim saya, tapi saya pakai Ustaz. Kan Ustaz. Mungkin Bapak Ibu sudah ada di masjid, yaitu saya ingin kita sudah mendigitalisasi beberapa masjid dengan QRIS. Bapak Ibu ada beberapa masjid yang sudah punya QRIS? Boleh angkat tangan? Satu. Yang lain? Kita bikinkan Pak, gratis. Bapak Ibu tidak usah khawatir uang kotak infak hilang. Karena cukup dengan ditempel saja, uang otomatis masuk ke rekening. Bapak Ibu tinggal klaim sebulan sekali. Sebulan sekali tinggal cek di rekening. Ya kan? Nah ini kita bikinkan Pak, sebentar ini. Cuma makan waktu 5 hari. Dan itu semua sederhana sekali. Tinggal kita pakai aplikasi sistem, foto nanti, foto pengurus. Yang penting utama Bapak Ibu buka rekening dulu di kita. Oh, buka rekening lagi? Ya iya, memang harus digitalisasi Pak. Buka rekening, setelah itu apa? Kita bikinkan QRIS. Apa itu QRIS Pak? Quick Response Indonesian Standard. Pak, Ibu, hari ini beca aja Pak pakai QRIS Pak. Beca Pak, orang ngayu beca. Begitu dia mau bayar, uang tunai nggak ada, maka dia tinggal scan OVO-nya. Bapak ada? Bapak ada OVO? Bapak ada OVO? Baterainya. Terima sekali buat ini salah. Ya, ini berarti belum fungsi Pak. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nah, tidak ada ruginya juga menggunakan QRIS Pak. Bapak ada dua sumber pendapatan. Satu, memanfaatkan infak secara tradisional dengan kotak infak. Yang kedua, Bapak juga bisa menjaring anak-anak muda atau orang yang nggak punya uang tunai, tapi dia punya GoPay, dia punya OVO, dia punya Dana dan segala macam. Tinggal dia scan saja, tidak ada masalah. Scan dan dia tinggal berinfak Pak. Saya contohkan ya Pak. Ini kebetulan OVO saya lagi. Ada yang punya OVO Pak? Ada yang punya OVO? Ada. Boleh dibuka OVO-nya Pak. Nah, ini salah satu QRIS. Saya nggak tahu masjid mana ini Pak. Ini renovasi masjid. Pak, ini mohon maaf ya, ini bukan ini kebetulan di Musa. Pak, boleh lihat Pak ya, ini QRIS ya Pak. QRIS. Nah, ini Pak, sekedar oleh-oleh saya kalender sama buku kalau perlu catatan ya Pak. Ya.
Baik, sudah Pak. Yang punya OVO tadi kalau mau dicoba nggak apa-apa sekalian impang Pak, saya juga atau direnovasi masjid ini. Bapak tinggal dibawa kalau OVO Pak ya, kalau yang dana dan segala macam ini. Tinggal kiris Pak, kiris di bawah, tinggal di scan Pak. Maka yang akan terbaca Pak, lihat ini Pak, renovasi masjid. Pak, ini renovasi masjid Pak, renovasi masjid. Ya. Maka bagi yang punya OVO, dia tinggal, ini kebetulan saldo saya tinggal 8.000 Pak ya. Saya buat aja 5.000 Pak, beri Pak 5.000. Maka saya lanjutkan ya, dan bayar. Maka dia minta PIN, saya kebetulan pakai scan fingerprint. Maka secara otomatis berhasil saya sudah infak ke renovasi masjid Pak, 5.000. Kenapa? Lupa. Dan uang masuk ke rekening. Bapak-bapak nggak perlu sibuk jagain kotain Pak, tempel aja tulisnya itu. Jadi loh, mau dibikinkan nggak Pak? Boleh, boleh ya? Nah, kita bikinkan. Gratis Pak, nggak ada biaya. Bapak tinggal ngecek nanti melalui aplikasi Bapak siapa yang punya nanti yang di nomor rekeningnya, yang HP-nya tinggal dicek ya bulan berapa saldonya. Tinggal dipindahkan ke rekening, nanti rekening tinggal diambil. Oh, saya nggak perlu sibuk-sibuk Pak. Ini semua Pak udah punya. Pak, ini saya kemukakan aja fakta Pak. Ada namanya link aja, Pak atau link aja? Link aja itu punya Himbara Pak, himpunan bank-bank negara. Sudah Pak, punya Himbara. Himbara itu Pak, bank-bank mandiri, bank-bank besar, bank negara semua yang punya. Link aja itu. Apa yang terjadi sama link aja? Hampir semua mereka mengkiriskan semua gereja-gereja Pak. Padahal fasilitas itu punya negara. Mana masjid? Nggak mau Pak, pikiran masjid, mohon maaf ya Pak ya, mungkin mudah-mudahan bukan di dalam ruangan ini. Bang, enak nih dapat duit. Kalau kita mau bantu Pak, masjid-masjid, Bapak nggak perlu repot. Tinggal Bapak tengok aja 3 bulan, setahun uangnya tinggal bisa diambil. Sebelumnya nggak ada potensi kan Pak untuk dapat uang seperti itu kan? Sekarang ada potensi. Nah kita bikin kan Pak, kalau mau malam hari ini tinggal Bapak tinggal keluar, mungkin nanti didaftar sama Wulan teman saya, tinggal didatangi, tinggal di foto, tinggal pakai KTP, foto, kirim, semua dikirim Pak datanya. Udah, nanti datang nyampe, tinggal kita bikinkan. Ini Pak, saudara melalui kiris ini. Nah, selesai. Taruh di kota Pak. Nah, jangan cuma taruh di masjid Pak, jangan taruh di kota Pak. Di mana taruh? Pak, ada misalnya bapak-bapak punya usaha gede yang besar. Ya tinggal taruh kirisnya di situ. Taruh kirisnya. Ada Indomaret kebetulan dekat masjid. Kalau jangan cuma di sini saja ya. Itu taruh sini. Ini kalian orang buat infak. Ini udah Pak. Anak-anak muda sekarang Pak mana pegang duit Pak. Mohon maaf, dekat rumah saya nggak ada TV Pak. Uang semua di sini Pak. Sekarang. Benar kan Pak? Ini jangan anak-anak sekarang begitu. Oke Pak, kiris kita bikinkan. Jangan nggak ada ya Pak masjid ya. Nah Pak, kalau bisa semua masjid kita kiriskan. Baik, lanjut. Nih, kalau di dinding segala macam nggak perlu Pak. Di tempat saya komplek di Polsek Pak, kota infak itu aja Pak. Di sini nggak perlu. Apa yang mau diambil? Orang kertas. Baik, lanjut. Baik. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, ini memang ini nggak bisa ya Pak ya? Udah bisa, udah bisa. Ya, saya kebetulan memang orang Batak Pak. Kemudian suara saya nggak pakai mic pun besar juga. Tapi Batak, layaran Palembang Pak, besarnya kan. Baik. Tapi alhamdulillah Islam ya Pak. Banyak orang kan Uruhut itu nggak kenal ya. Jadi kalau saya ketemu sama orang Batak, saya tunggu kamu tunggu berapa? Saya tunggu ke 16. Maka kalau ada yang di bawah saya dia ngaku apa maka bisa sama saya. Saya tanya guru dia, kalau dia misalnya 17 ya 16, bilang 17 ya 16. Jadi baik Pak, sebetulnya Pak, saya selain urusan bank, saya juga ngurusin zakat Pak. Di bank seluruh pegawainya dari atas Pak, potongan zakatnya. Kita kan kalau zakat kan Pak, dikurangi ini seon tinggal 10 ton kali 2,5%. Kalau di bank umum berapa? Dari besarnya langsung dipotong 2,5% masuk ke kali Pak, potong. Tiap bulan kami kelola. Nah, kami punya program Pak untuk bagaimana masjid-masjid ini ramai dengan masyarakat. Salah satunya apa? Wifi masjid Pak.
Nah, wifi masjid ini kami punya kriteria Pak, bukan semua masjid kami pasang wifi. Nanti Bapak marah sama saya, katanya bisa pasang wifi. Masjid yang bagaimana? Contoh, Masjid Al-Amin contoh, itu kan masyarakat di situ kumpul, banyak belajar di situ. Nah, kita fasilitasi Pak dengan wifi. Tentu wifi itu Pak kalau Bapak baca itu Pak ya, kita sudah beranak Pak dengan Bapak-Bapak sekalian. Pengumuman wifi masjid satu, wifi ini tidak boleh digunakan untuk pornografi dan sia-sia dan segala macam. Jadi silakan diakses. Untuk mencari data ceramah-ceramah yang bagus dan segala macam. Dikumpulkan Pak anak-anak yang daring dan segala macam nggak punya kemampuan ngumpul situ. Ya tapi jam 10 matikan Pak. Gratis setahun nggak perlu bayar. Berapa lama Pak gratisnya? Setahun itu lebih kurang 3 juta kita bayarin langsung Pak. Nah setelah setahun bagaimana? Itu Bapak lah. Kan? Nah, kita kalau mau ditanya ke budget, kalau memang memungkinkan ya silakan. Tapi untuk saat ini mohon maaf, program kita itu setahun dulu. Ini kenapa Pak terjadi program ini? Bapak tahu apa ceritanya? Balik cerita program ini. Jangan Pak, DPSK Dewan Pengawasari Dr. Ardian sama Pak Watu. Alah, di daerah. Tiba-tiba ditengoknya di gereja itu, Pak. Anak-anak berjilbab main-main di situ. Saya heran, kenapa kok anak berjilbab main di situ? Kok di gereja main Pak? Rupanya main di situ karena ada apa Pak? Di wifi sama apa ya? Bapak kira-kira ada masjid yang mau dipasang wifi Pak? Ada? Ya, tapi kalau ada Pak, bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ribut juga Pak, ada yang ribut diganti passwordnya. Passwordnya cuma boleh satu Pak, passwordnya Pak. Tidak boleh diganti. Bang Sumut Sari, ada password. Diganti. Jadi begitu masuk Bang Sumut Sari, wifi gratis untuk Mas. Di Kota Medan ada kita pasang banyak Pak. Ini salah satunya di punyanya Pak Rektor. Bapak boleh tanya langsung. Pasang, wah responnya luar biasa. Anak-anak kumpul jam sore Pak. Lanjut Ustaz. Nah, tadi ini sudah banyak bicara mengenai program keumatan. Bapak, Ibu, kami punya program dari UPZ untuk ekonomi keumatan. Al-Jihad, Bapak tahu di lingkungannya banyak para pedagang? Ya. Itu pedagang ekonomi lemah Pak rata-rata. Bapak kira-kira di masjidnya banyak yang pedagang ekonomi lemah? Yang tidak bisa kami jangkau dengan dana bank Pak. Kalau dana bank kena margin, kena bagi hasil. Kalau di konvensional kena bunga, nggak mampu bayar. Jadi pakai apa Pak? Dana apa? Dana pensiun Pak, dana zakat. Nah, dulu kami buat sistem untuk mengatakan dia itu mustahil dari mana Pak? Surat dari lingkungan, Kepling, Camat. Kira-kira untuk surat itu perlu? Iya. Bapak sendiri jawab. Nah, sekarang tidak. Saya rubah polanya. Masjid yang tentukan itu mustahil. Bapak tahu di lingkungan Bapak siapa yang mustahil? Bapak buat daftarnya. Ini mustahil. Ada si pulang 10 orang, tapi dengan dia punya usaha apa? Dan dia nasabah masjid Bapak. Bapak tahu. Dari 20 atau 10 orang ini baru kita akan survei Pak, rata-rata dapat berapa? Kalau Bapak berapa sih dapatnya? Menurut Bapak berapa kira-kira? Yang wajar kami kasih untuk usaha mikro seperti berapa Pak? Oh. 1 juta? Ini rata-rata maksimum 2 juta Pak kami kasih Pak. Ada 1,5 juta, 2 juta. Pak, begini Pak cara kelolanya Pak. 20 orang jamaah Bapak. Sudah. Kami serahkan pengelolaannya kepada orang Bapak. Bapak kan sekarang pengurus dari masjid itu, Bapak yang tahu. Sebulan uang ini kemudian dia pulangkan Pak, tapi tidak ada bagi hasil, tidak ada bunganya, dan dia pulangkan untuk berinfak. Ini kalau mau berinfak, dia ngasih 1.000 dan 2.000, bisa Bapak infaknya Pak? Untuk masjid atau untuk yang akan mengelola Pak, silakan. Nah, dikembalikan uangnya Pak,
misalnya dari 1 juta dicicil selama 10 bulan, berarti 100 ribu tiap bulan ya Pak. Nah, 100 ribu ini Pak, kumpul lagi setelah 10 orang, kumpul lagi 1 juta kan Pak. 1 jutanya Bapak sekarang yang bertugas untuk mengalirkannya kepada siapa? Dari 10 ada orang ke-11 Bapak siapkan 12, 13, 14, 15. Bapak kali 11, 12. Sehingga ekonomi masjid jalan Pak. Itu saja. Kalau mengharapkan daripada yang besar-besar, nah kami yang masuk Pak, jemaah-jemaah ini tentu kan ada yang orang-orang yang pengusaha, developer, yang usaha segala macam. Nah kami masuk di situ melalui dana apa? Sudah jadi nasabah kami Pak, kami pasang wifi, kami pasang kiris, kami kasih lagi ekonomi umatan, nasabahnya jemaahnya jadi nasabah langsung. Tuh semua Pak, tadi. Pak, di masjid Bapak ada yang perlu Pak, dana besar. Bangun apa gitu? Menara besar, butuh miliaran, perlu? Apa perlu Pak? Perlu. Nah kalau perlu manfaatkan Pak, kita ada program wakaf. Sederhana Pak, kita tinggal berakat, mau bangun apa nih? Menara. Sudah, kita bikin video, kita bikin konten, kita jual ke masyarakat. Oh, dunia hari ini kan masih Malaysia nonton nih Pak. Kita tinggal keluarin. Masjid di mana? Misalnya di sini, masjid. Ini masjid 3 ras Pak, masjid 3 ras. Ya, masjid 3 ras kita lempar ke dunia maya. Orang Pak di luar sana yang punya kebijakan, kampung punya 3 ras, akan kirim. Dia akan kirim melalui rekening, dia kirim melalui kiris, pakai OVO dan segala macam. Dia kirim semua. 3 bulan Pak, 41 juta Pak. Diam aja Pak, duduk-duduk Pak, dapat duit. Asik nggak Pak? Kok pada diam nih Pak? Saya nggak yakin Pak. Capek lagi ya. Real Pak, ini terjadi 41 juta 3 bulan aja Pak. Udah, kita cuma ngomong saja lah di media, demi Allah Pak ini. Cuma ngomong aja saya di luar. Ayo bantu 3 ras, begini. Kita bikin brosur, kita kirim, kita cetakin kita setengah sekian ribu lembar di setiap masjid. Bagiin. Orang kalau mau transfer, oh sekarang Pak, mobil banking, transferkan 60, tinggal kirim, takut, kumpul Pak, sebentar lagi. Bapak mau yang mana? Silakan. Abang Sumut Sari. Nah, ini Pak, ini jualan sedikit ya Pak ya. Bapak-bapak yang punya sekolah termasuk ini nanti, Pak, ayo Pak kita digitalisasi Pak sekolahnya Pak. Ya, bayarnya itu jangan lagi melalui uang cash, dapat uang palsu, dapat uang ya kalau selisih uangnya. Pak digitalisasi Pak, manfaatkan teller Bank Sumut, manfaatkan ATM Bank Sumut yang 24 jam, manfaatkan mobile banking Bank Sumut. Bapak sekolah tinggi ekonomi bisnis Al-Ulum, sekolah tinggi ekonomi. Mohon maaf Pak, kalau masih banyak sekolah yang masih manual bukan sistem ekonomi Pak. Pakai Pak, sistem Bank Sumut, gratis Pak. Manfaatkan Bank Sumut Syariah. Ya Pak, siapa yang punya sekolah Pak, boleh kira-kira? Belum ada ya Pak ya. Tapi kalau ada rekan atau apa silakan akses ini. Baik, Ustaz yang terakhir nih Pak. Pak, saya tawarin ini Pak. Pak, saya tawarin namanya aplikasi komunitas Masjid Bank Sumut Pak. Pak, sekarang ini jemaah ada nggak yang bertanya berapa sih saldo kas masjid? Ada nggak kayak gitu Pak? Yang bertanya berapa kas masjid? Bapak hitung-hitung gitu. Pak, saya tawarin aplikasinya Pak. Dan ini online nanti bisa dari Pak, sudah online. Bagi jemaah Bapak, tinggal Bapak kasih tahu kalau mau ngecek saldo, berapa sisa saldo, berapa keluar, berapa masuk, tinggal masuk ke aplikasi Bank Sumut, Masjid Bank Sumut. Tinggal masukkan kodenya, contoh 001 Masjid Al-Falah, 00 sekian Masjid ini, 00 sekian. Keluar tampilannya Pak, total saldo masuk sekian, total saldo keluar sekian, segala macam keluar sekian.
Fasilitasi Pak. Semua masjid siap semua, tersedia. Dan ini online Pak, dimanapun orang bisa ngecek. Hari ini Pak kita butuh transparan kan Pak, betul Pak? Hari ini kan orang tidak percaya mungkin atau malas ketika infak ke masjid karena mungkin masjid tidak transparan. Tapi ini Pak, transparan Pak. Ini aplikasi sederhana Pak, sederhana sekali. Nanti kalau ada waktu, nanti kalau sudah ready ini belum kita cantumkan ke web Pak Alam, nanti insya Allah 2 minggu kalau memang memungkinkan kita akan sosialisasi sistem. Bapak-bapak boleh pakai gratis Pak. Pakai Pak. Pak, mohon maaf Pak, hari ini bapak-bapak harus bertransformasi ke dalam yang namanya digital. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan kertas tempel, tidak bisa. Kan gini Pak, asik nih, coba periksa. Ini Masjid Al-Falah ini kalau membuat usernya Pak nanti siapa ketua masjid dan segala macam. Dan ini aplikasi demi Allah Pak, user friendly. Kalau Pak user friendly, user itu pengguna friendly itu gampang. Gampang nanti Pak, nggak ada sulitnya. Terus kita, nah ini Pak kalau mau ditambah siapa? Fulan ketua BKM, Fulan sekretaris BKM, oke Ustaz. Nah lanjut Ustaz. Nah ini Pak, baik. Ini kalau ada inventaris Pak, Bapak ada inventaris kan Pak? Ada mie, ada apa segala macam diinput Pak, inventarisnya jadi ketahuan berapa kekayaan dari masjid itu. Bapak nggak tahu Pak. Oke Ustaz, lanjut. Kemudian histori saldo, lanjut Ustaz. Nah Pak, kalau ada uang masuk, masukkan Pak. Kalau ada uang, masukkan. Tinggal nanti online orang membaca. Tapi jangan lupa nanti uangnya simpan kemana? Begitu aja Pak. Uang Bapak terjaga, ya Pak. Kira-kira aplikasi tadi udah bisa di apa bisa di Insya Allah 2 minggu lagi Pak. Oh, Ya, Pak ya, sabar Pak. Kita siapin. Siap Pak. Kita siapin gratis untuk masjid online Pak. Nanti kita fasilitasi tentu dengan menggunakan handphone. Bapak Ibu, itu yang mungkin bisa saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Harapan kami Bank Sumut Syariah. Ya, Bapak Ibu, Pak, Bank Sumut Syariah itu jemaahnya siapa lagi kalau bukan masjid? Kami tahun ini benar-benar ingin bermuamalah dengan masjid. Kemarin Ustadz Rahim diskusi. Maaf, jangan dikembangkan. Nanti kalau bapak-bapak mau kembangkan silakan. Bisa nggak Pak? Masjid mendapatkan dana Pak? Saya bilang itu kajiannya silakan MUI nanti. Karena terkait dengan legalitas dan regulasi. Tapi sekarang ini UPZ Bank Sumut dan Bank Sumut akan berbuat untuk masjid. Ayo Pak, ambil Pak kesempatan Pak, buka rekening pakai kiri, Bapak tenang-tenang. Bapak kepingin ada wakaf, ayo bicarakan. Kan Pak, mau berapa miliar, mau ratusan juta. Hari ini Pak, kami berwakaf untuk 1,5 miliar di daerah Percut, bangun rumah tapis. Setahun Pak, itu setahun. Tunggu aja Pak, ngeceling tidur Bapak, nggak tahu itu udah masuk aja. Nggak perlu Pak, mohon maaf, nggak perlu kita membuat jaring Pak atau kotak-kotak di pinggir masjid. Demi Allah jangan lagi ya Pak. Manfaatin Pak, Bang. Manfaatin. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan lagi kita bikin seperti itu. Mungkin itu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya Ketua BKM Masjid Al-Khairat, Jalan AR Hakim yang sederhana. Ya. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu baru terpilih jadi Ketua BKM. Jadi kali ini saya baru ikut diundang kemari. Jadi saya berusaha hadir. Tadi bapak yang di depan itu bicara tentang ekonomi umat. Saya tertarik pedagang di sekitar kita itu ada Pak. Ya. Jadi teknik saya itu pertama, apakah
kami atau saya ketua PKM minta jaminan. Kata bapaknya tadi 1 juta, 2 juta. Nanti sebulan atau sebulan 10 bulan itu lunas. Apakah PKM tadi tidak dikatakan jam per jam itu harus ada jaminannya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ketua BKM ini kan baru. Apakah kami BKM bisa misalnya menjualkan katakanlah beras atau gula atau minyak, dananya dari BKM. Jadi harganya itu pun sama dengan harga di pasar. Misalnya Aqua ini belinya di pasar 2,5, kami pun jualnya 2,5 juga. Jadi membantu misalnya di rumah saya ada pesta perlu Aqua gelas gitu. Kan kita bisa saya pun bisa meminta tolong kepada bapak-bapak di mana distributornya, cara mengambilnya itu kan sekiranya ada keuntungan kan bisa dimasukkan ke kas BKM. Saya belum tahu karena saya baru terpilih 1 bulan ini Pak. Jadi mohon kira-kira untuk kelanjutannya jawaban-jawaban seperti yang ada kepada saya dan daftar hadir sudah saya catat dan nomor HP ada di situ. Jadi sekian saja. Mungkin di saat sini ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin ada sekitar dijawab itu setelah presentasi dari Pak Burhanuddin presentasi ya Pak ya. Setelah itu Pak Desita jawab. Tapi langsung saya jawab Pak. Pertama, program UPS itu tidak ada gunanya Pak. Itu dana zakat. Pada hakikatnya Bapak, uang itu loss, enggak ada. Cuma kalau kita kasih loss Pak, nanti dia ini manja Pak. Nah, bagaimana caranya? Bapak lah, mohon maaf ya, Bapak lah yang mengelola Pak. 10 orang ini tiap bulan ada pertemuan, mana setoran 50.000 misalnya. Kesuaikan satu aja Pak. Tiap bulan ada 50.000. Kekumpul 15.000. Bapak caranya nggak Pak 15.000 ini siapa yang bisa di Bapak usahanya apa dan Bapak kasih? Atau nggak cukup Pak, tahan dulu, tunggu 1 juta. Sudah dapat orang 11-12, orang itu udah lunas Pak. Perlu lagi, Bapak aliskan aja lagi. Silakan. Berputar aja Pak. Berkembang jadi amal usahanya masjid Pak. Kami gelontorkan rata-rata 20-30 juta Pak. Mohon maaf Pak, Bapak cari di luar Pak, 20-30 juta sekarang Pak. Tahun lalu kita salurkan 570 juta Pak duit. Nggak pakai kita beri dari koran Pak. Karena kalau kita pakai dari koran Pak, habis sampai 9 page langsung bisa Pak. Serius Pak, serius. Makanya kita main cuma dor-dor aja Pak. Mana yang layak kita datangi. Hari ini Pak, seluruh dari kota Medan seluruh Sumatera Utara jadi binaan UPJ Bang Sumur Pak. Bapak tahu berapa kami kasih tiap bulan mereka Pak? 700.000 Pak sebulan Pak. Daerah-daerah minoritas. Nah, berubah kami sibuk-sibuk. Bulan puasa Pak, rata-rata kami kasih sembako seluruh Sumatera Utara 2,5 miliar Pak. Kami nggak perlu ribut-ribut Pak, UPJ Bang Sumur. Kenapa Pak? Karena kalau kami ributin di koran, datang Pak. Habis kami nanti Pak. Jadi kami hanya ya bukan maksudnya mau ria, ya memang turun Bang Sumur. Ini orang bisa merasakan. Apa boleh telepon beberapa nazir masjid yang sudah mendapatkan dana-dana manfaat? Ini silakan Bapak telepon Pak Adi Mulyo, orang Bapak Rektor. Itu ada di situ kita berikan rata-rata 1,5 juta. Saya telepon salah satu nazir Pak, begitu saya bilang Pak, saya punya program membantu ekonomi. Dia bilang, oke Pak, kita bicarakan minggu depan. Seminggu lagi Pak, udah lembut enggak. Tapi ada satu masjid, begitu saya bilang, ada program begini langsung angkat. Oke, kita ketemu malam minta didiskusikan. Ada nazir yang memang dia malas Pak. Udah nazir, apa yang tahu solusinya? Nah inilah Pak, mungkin kami bukan cuma sekedar bicara untung Pak. Bank ini kan namanya lembaga intermediari. Betul Mas itu. Keuntungannya dan keuntungan masyarakat. Tapi kami punya UPZ yang siap membantu bapak-bapak
Pak, jadikanlah masjid sebagaimana tujuan dan cita-cita kita tadi sebagai apa Pak? Pusat ekonomi. Kita mulai dari kecil ini Pak, dari itu Pak besar, berangkat melihat. Kami siap membantu itu Pak. Tinggal lagi Bapak serius atau enggak? Bisa lihat sebenarnya. Baik, bisa lihat ini Pak dulu. Maka ini di forum diskusi. Baik, terima kasih kepada Bapak. Oke Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak M. Hakim Sitompul STP MSI yang telah menyampaikan informasi kedua dari Bank Sumber Syariah. Rasanya kalau didengar cukup luar biasa karena memang beliau ingin memberikan sesuatu yang baru sebenarnya dari aplikasi komunitas Bank Sumber Syariah ya, dengan aplikasi tadi namanya apa? Iris ya. Barangkali nanti Bapak Ibu boleh follow up ya. Nanti sebelum itu kita akan buka ruang diskusi dan Bapak Ibu boleh bertanya lebih jauh terkait dengan apa hal-hal yang perlu dibuat oleh masjid yang Bapak Ibu pegang. Baik Bapak Ibu, barangkali boleh juga dicicipi apa yang ada sedikit dari panitia. Tadi juga dari Bank Sumber Syariah sudah memberikan sedikit buah angan atau apa ya, berupa buku kecil atau yang lain. Nanti dari kita Stadis Terpadu juga akan memberikan sedikit saja atau brosur dan juga apa namanya oleh-oleh sedikit ya, lagi akan dibagikan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja beralih kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Burhanuddin. Namun sebelum itu akan membacakan sedikit tentang profil beliau. Beliau sekarang ini sebetulnya doktor kandidat ya, karena beliau memang sedang mengambil S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama beliau bisa menyelesaikan S3. Jadi doktor kandidat Burhanuddin, SM, SE, SPD, ME. Luar biasa gelar beliau cukup banyak. Beliau pernah menamatkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah dan tingkatan aliyah pada SMIA ya. Kemudian beliau menyelesaikan S1 pada studi pembangunan manajemen. Studi S1-nya juga beliau ada mengambil di pendidikan agama Islam. Kemudian S2 beliau diselesaikan di UNISU ya, program studi ekonomi syariah. Dan sekarang ini S3 under proses di PB atau ekonomi syariah UIN Sumatera Utara. Kemudian pengalaman kerja, pertama beliau pernah bekerja di perusahaan pelayanan PT Trik ya, rasanya ini perusahaan asing kali ya Pak Burhan ya. Kemudian beliau juga di PT Kultur Pusaka Madi. Berikutnya beliau juga pernah bekerja di PT SPKN Indah Pratama. Berikutnya juga beliau pernah bekerja di PT Sakamindo Pratama. Dan beliau selain daripada pernah bekerja, sekarang ini tekun di bidang dosen ataupun mengajar. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa membawa waktu lagi, kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Burhanuddin. Silakan Pak Burhan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Stadis Al-Ulum, Pak Wakil Ketua sebagai moderator, dan Bapak Hakim Sitompul dan Bapak Rahim dari Bank Sumber Syariah, Bapak dan Ibu-Ibu peserta seminar Kementerian Masjid dan Ekonomi Keumatan yang pada sore hari ini telah memberikan pengorbanan waktu untuk membicarakan masjid. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, korban yang dimaksud ini tidak sia-sia karena itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada poin kita pada pertemuan ini.
saya akan membawakan konsep manajemen masjid dan ekonomi umat. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ekonomi Islam, ada filosofi yang perlu kita pahami. Di dalam ekonomi Islam ini, pertanyaannya kenapa harus ekonomi syariah? Maka jawabannya akan bisa kita buat. Kenapa Bapak Ibu harus sholat? Jawabannya apa? Jawabannya adalah karena sudah Allah tentukan harus sholat. Kenapa harus berzakat? Karena Allah tentukan harus berzakat. Kenapa puasa? Karena memang Allah wajibkan berpuasa. Kenapa haji? Begitu bagi yang sanggup. Jadi Bapak Ibu sekalian, bicara tentang masjid ini terkait dengan ekonomi, sudah paham semua orang muslim dan muslimah itu kalau masjid itu tempat sholat, itu tidak dilakukan lagi. Nah, begitu kita bicara tentang ekonomi keumatan, ini by proses. Oleh karena itu perlu kita membahas ini. Allah mengizinkan kita bisa membahas dalam waktu singkat ini tergantung waktu kita. Yang pertama saya menjelaskan filosofi ekonomi Islam itu apa sebenarnya? Filosofi. Yang pertama, bahwa di dalam ekonomi syariah ini orientasi pencapaiannya itu adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, orientasinya itu adalah untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kemudian, bahwa ekonomi syariah ini memang sama juga dengan yang lain, itu untuk kesejahteraan baik material di dunia ini, tetapi sesuai dengan ketentuan agama. Yang ketiga, bahwa di dalam ekonomi syariah ini dilakukan dengan pola interaksi sesama manusia secara baik. Jadi tidak ada kezaliman. Bahasa paling gampang itu kalau kita bicara ekonomi syariah, jangan karena kita mengajar untung maka kita tidak peduli dengan orang lain. Tidak bisa. Ekonomi syariah mengajar kita, sekalipun kita ingin mencapai keuntungan yang maksimal, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Yang terakhir, di dalam ekonomi syariah itu dihindarkan yang sifatnya merusak fisik maupun tatanan kehidupan manusia. Jadi kalau ada mafsadatnya ataupun membawa pada kerusakan, itu tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah. Itulah filosofi daripada ekonomi syariah. Makanya kenapa harus dengan ekonomi syariah? Karena memang dengan berekonomi syariah kita akan kita temukan benar-benar hidup yang bahagia itu di akhirat. Karena ini telah dicontohkan oleh Rasulullah semasa beliau. Nah, sekarang kita masuk kepada, karena konsep ekonomi syariah itu kan dunia dan akhirat. Di dunia kita bahagia, di akhirat bahagia. Maka karena itu kita tidak boleh memproduksi yang haram, karena tidak bisa itu membawa manusia itu dalam pandangan Islam sampai ke akhirat. Kenapa? Itu dilarang oleh Allah SWT. Maka di dalam kajian ekonomi syariah itu
Kembali ya, di dalam pandangan ekonomi syariah itu sama seperti kita mempelajari agama ini. Kita lahir di dunia ini dan akan berakhir dengan kematian. Dan tidak sampai kepada kematian itu. Di balik kematian itu ada lagi kehidupan, itulah di akhir. Maka dengan demikian ekonomi syariah ini berpikir seperti itu. Jadi tidak hanya mengupayakan bagaimana dia bahagia dunia, karena dia lahir, dia sadar dia lahir akan berakhir dari kematian dan akan hidup kembali akhirat, dan di sana ada surga dan neraka. Sekarang kita masuk, kalau kita sudah paham bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang boleh kita katakan belajar, memahami, mendalami, membahas ekonomi syariah, berarti kita memahami, mendalami agama. Atau boleh kita katakan belajar memahami ekonomi versi agama atau mempelajari agama versi ekonomi. Sekarang kita masuk konteks kita, apa sebenarnya fungsi masjid itu? Jadi fungsi masjid itu, kalau tadi Pak Ketua mengatakan 25, maka saya coba untuk menyederhanakan fungsi masjid itu. Yang pertama, fungsi masjid itu adalah sebagai tempat ibadah untuk pemenuhan kebutuhan rohani kita. Itu fungsinya. Satu, masjid. Yang kedua, masjid mempunyai fungsi penyelesaian masalah di bidang sosial. Kan mulai berkembang Pak ya. Selama ini kita hanya sholat kan? Tapi sekarang kita harus paham bahwa masjid ini tempat kita untuk menyelesaikan persoalan sosial. Misalnya ada, kalau sosial itu kan banyak masalahnya ya. Bagaimana bisa masjid itu sebagai mediatornya? Kalau misalnya ada masalah-masalah, apakah remaja, apakah orang tua, apakah rumah tangga, bisalah ada yang diberikan masjid terhadap masalah ini. Jadi tidak untuk sholat. Jadi orang berharap ke masjid itu tuh apa? Menyelesaikan masalah sosial. Itu fungsinya. Apa contohnya itu? Itulah anak terlantar, fakir miskin. Itu kan masalah sosial. Maka disinilah fungsi masjid itu untuk menyelesaikan itu, membantu penyelesaian itu. Jadi tidak hanya masjid itu hanya untuk sholat, ada fungsi sosial. Kemudian fungsi yang ketiga adalah di bidang pendidikan. Ini sekarang sudah paham semua, karena masjid-masjid itu umumnya ada majlis taklimnya ya, ada pengajian. Sekarang sudah paham itu. Yang keempat, fungsi masjid itu menjadi potensi ekonomi. Lagi, fungsi masjid yang keempat itu adalah menjadi potensi ekonomi. Dari mana kita bisa mempotensikan itu? Dari mana sumber pendapatan masjid itu? Tentu Bapak Ibu sekalian sudah paham bahwa orang selalunya itu membayarkan zakat melalui masjid, itu profesinya. Ada yang memberikan infak, sedekah dan sebagainya. Maka dalam hal ini bagaimana sebenarnya
kontribusi daripada masjid terhadap ekonomi adalah membawakan apakah wakaf ini bisa diekonomikan. Saya ingin menunjuk kepada Bapak sekalian, ini kebetulan disampaikan oleh Dr. Tanjung, salah seorang ketua pengajian di BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ya, jadi sambil waktu berjalan, ada itu wawancara terhadap salah seorang pejabat di BWI itu bagaimana tentang status wakaf itu dan disampaikan. Kemudian yang kelima, masjid itu berfungsi untuk membentuk karakter masyarakat agar lebih baik lagi. Jadi masjid itu membentuk karakter masyarakat agar lebih baik. Itu fungsi daripada masjid. Jadi kalau selama ini kita masih banyak mengatakan kepada sholat tadi, berarti dengan pertemuan sore ini sudah ada 5 yang kita sampaikan bahwa fungsi masjid itu lebih daripada itu. Sekarang kita masuk kepada apa problemnya di manajemen masjid, apa solusinya dan apa strateginya. Jadi problematika di manajemen masjid itu pertama, bahwa pengelolaan masjid secara konvensional itulah yang masih banyak terjadi, bahwa pengelolaan masjid itu masih secara konvensional. Artinya gerak dan lingkup masjid dibatasi pada dimensi-dimensi vertikal hubungan manusia dan Allah. Tentang dimensi horizontal masyarakatan jauh dari masjid. Artinya lebih fokus kepada bagaimana orang bisa sholat nyaman di masjid. Bagus. Tapi bagaimana fungsi sosial dari masjid itu? Nah inilah yang perlu kita bicarakan agar masjid itu juga punya fungsi sosial. Yang kedua, problematikanya adalah bahwa pengelolaan masjid yang melewati batas syariat Islam. Bagaimana maksudnya? Bahwa melakukan penyelenggaraan masjid pada ranah fungsi sosial namun kebablasan dengan menyelenggarakan berbagai acara yang menyimpang di masjid. Saya kira Bapak Ibu sudah paham. Ada juga dia mencoba untuk masuk wilayah sosial tapi kebablasan di masjid dibuat yang tak boleh kita lakukan. Jangan juga seperti itu. Sekalipun dia sudah memahami ada fungsi sosialnya, tapi juga harus dilakukan di dalam pengelolaan masjid itu. Jangan sampai kebablasan. Artinya melanggar syariat. Kepala pula main keyboardan di masjid mana? Contohnya sederhana ya Pak. Oh ini kan sosialnya ada. Iya benar, tapi janganlah melanggar syariat. Itu problem. Problem lain di dalam manajemen masjid itu adalah banyak takmir masjid melakukan pengelolaan secara tradisional yang tanpa perencanaan yang jelas, tanpa pembagian tugas
tanpa laporan pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya. Ini disampaikan tadi dari Bapak Hakim bahwa membangun masjid itu perlu perencanaan. Dalam manajemen itu ada planning, organizing, execution, and controlling. Kita harus rencanakan ada blueprint dari masjid ini. Mohon maaf Bapak sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Tahun ini bongkar kamar mandi. Tahun depan bongkar lagi. Nanti pertama bongkar lagi. Padahal ini uang angkat orang ini kan. Pertanyaannya apa? Karena ada uang yang benar makanya itulah. Coba lihat bangunan yang memiliki perencanaan yang matang. Enggak. Bongkar renovasi setiap tahun enggak. Kenapa? Sudah direncanakan sejak awal bagaimana bentuknya. Jadi bukan karena dapat uang lalu boleh lah, tapi ini artinya dipertanyakan perencanaan pengelolaan masjid itu. Maka kesimpulannya adalah problem masjid itu karena perencanaannya kurang matang. Kemudian pembagian tugasnya, ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, dan seterusnya. Namanya organisasi, harus jelas pembagian tugasnya ada, job description harus ada. Kemudian laporan pertanggungjawaban ada dalam teori akuntansi itu, debit credit itu harus balance. Ada yang ketika masuknya itu jelas, tertera. Ada pengeluarannya demikian. Ada pula sebaliknya, pengeluarannya jelas, tapi pas ketika masuknya demikian. Jadi yang benar itu adalah masuk dan keluar keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang dikatakan tadi bahwa perlu ada akuntabilitas. Artinya transparansi data. Siapa yang berwakaf, siapa yang berimpak, masuk dia. Jangankan dia sejuta, 100 rupiah pun dia harus menggunakan. Maka dalam agama Islam bahwa akuntansi ini memang dianjurkan untuk kita paham. Itu akuntansi, istilah saja, tapi biasanya pencatatan itu perlu. Uang masuknya jelas, uang keluarnya jelas, dan itu dilakukan oleh masjid-masjid dengan sebaik-baiknya. Jadi itu problem di masjid-masjid. Kalau kembali, yaitu adanya pengelolaan masjid secara profesional, perencanaan yang kurang matang, pembagian tugas demikian juga termasuk laporan tanggung-jawab. Lalu apalah solusinya di dalam masjid-masjid ini? Apa solusinya? Yang pertama, mengoptimalkan fungsi masjid yang belum dapat dioptimalkan. Seperti kita katakan tadi, kalau nanti Bapak Ibu keluar dari forum ini sudah terbayangkanlah perencanaan itu belum terlakukan. Artinya selama ini yang penting uang imam Jumat terkumpul dan sebagainya, tapi cobalah susun perencanaan akan bagaimanakah masjid ini sekian tahun ke depan, ada blueprintnya. Maka dioptimalkan fungsi masjid yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Kemudian membicarakan bagaimana internal takmir masjid itu menjalankan manajemen masjid. Artinya Bapak sekali, perlu ada forum dibuka ini, rapat kecil lah di antara pengurus besar tentang masjid ini untuk kemajuan ke depan. Bila perlu adalah
mendatangkan ahli-ahlinya untuk semacam upgrading pengurus masjid. Masalah manajemennya, masalah keuangannya, masalah SDM-nya, termasuk masalah ID tadi. Itu harus berani. Manajemen itu membicarakan di internal daripada manajemen masjid. Itu solusinya. Ya. Terakhir mungkin dari saya, apa strategi yang perlu kita bangun di dalam masjid ini? Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sekira artinya telah menjadikan untukku dan untuk umatku bumi sebagai tempat sujud atau masjid dan sarana penyucian diri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian strategi yang perlu kita bangun dalam pengembangan masjid ini, bahwa peran dan fungsi masjid itu yang sebenarnya perlu kita menelaah dari sejarah Islam. Jadi bahwa masjid itu dalam sejarah Islam sesuatu yang sangat penting sekali. Kita mulai daripada peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Ratusan kilometer dari Makkah ke Madinah itu sampai Nabi berhenti di satu daerah namanya daerah Kuba, sekira 10 km lagi ke kota Madinah, Yasrib. Maka yang pertama sekali dibangun oleh Nabi setelah fasilitas umum lainnya adalah masjid. Maka itulah masjid yang pertama dibangun dalam Islam ini dalam masa Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Kuba. Kemudian tidak sampai di sini. Sampai pun ke Madinah, Nabi Muhammad SAW setelah membangun fasilitas umum, juga Nabi membangun masjid. Itulah namanya Masjid Madinah Munawwarah. Jadi bisa kita katakan bahwa masjid itu sesuatu yang sangat strategis di dalam Islam, baik itu sebagai pusat ibadah, pusat kebudayaan, dan juga pusat ekonomi. Kemudian bahwa masjid itu adalah rumah tinggal sejumlah besar kaum fakir dan kalangan muhajirin. Itu masjid. Dan kalau boleh kita katakan, kenapalah bisa terjadi seperti itu dalam masjid? Jawabannya adalah karena pertama, pemahaman yang kurang memadai oleh pendiri masjid. Yang kedua, niat yang tidak lurus dari manajemen masjid. Yang ketiga, keimanan yang kurang mantap. Mari kita lihat satu persatu. Pemahaman yang kurang memadai tadi, ya, seperti kata tadi, bahwa masjid itu fungsinya banyak sekali, dan itulah yang perlu ditingkatkan pemahaman kita. Yang kedua, niat yang tidak tadi, artinya kalau memang mengurus masjid itu, memang itu harus nawaitu itu benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian keimanan kurang mantap, karena kalau iman sudah mantap, maka motivasi untuk mengembangkan manajemen masjid itu tentu akan maksimal adanya. Kesimpulannya bahwa masih banyak permasalahan manajemen masjid dalam rangka mengembalikan bisnis sebagai pusat ibadah dan pusat kebudayaan dan juga pusat manajemen ekonomi. Permasalahan manajemen tersebut sejatinya berpusat pada bagaimana manusia atau masjid menjalankan semua proses manajemen masjid termasuk dalam bidang ekonomi. Itulah yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan berlepas karena waktu yang demikian sudah tertentu. Pada Allah mohon ampun kepada Ustaz Nawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Burhanuddin MMME Dr. Kandat Syarah
yang telah menyampaikan kepada kita semua terkait dengan konsep manajemen masjid dan ekonomi keumatan, yang beliau sebetulnya fokus pada 3 hal, dimulai daripada problematika, kemudian ada solusi, dan berikutnya ada strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya, itu tanya jawab. Kita buka untuk yang pertama 3 orang dahulu, yang sudah ada 1, 2, dan Bapak nanti ketiga. Berikutnya insya Allah nanti kita buka lagi Pak ya. Silakan langsung ditujukan kepada narasumber yang pertama atau yang kedua. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainul Purba. Saya Ketua BKM Masjid Hidayatul Iman yang berada di Jalan Jalak 13 Perumnas Mandala. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Hakim Istanbul. Alhamdulillah Pak Hakim, kami masjid kami itu sudah buka rekening bank syariah, tetapi sampai sekarang belum punya kiris. Jadi langkah apa yang perlu kami lakukan sehingga kalau bisa dalam waktu dekat kami sudah punya kiris. Kemudian yang kedua, kami juga sangat berharap kiranya apa yang mesti kami lakukan selaku BKM, kami juga ingin mempunyai WiFi. Karena di lingkungan kami itu alhamdulillah jemaahnya orang tua terutama sekali, remajanya alhamdulillah ramai sekali. Tentu dengan adanya WiFi bisa menarik mereka untuk bisa dekat ke masjid, berdekat ke masjid, sekaligus mempromosikan bank syariah yang Bapak katakan tadi. Jadi dari sekian yang Bapak tawarkan tadi Pak Hakim, mungkin ini 2 yang sangat kami harapkan secepatnya dapat direalisasikan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zainuddin. Berikutnya pada Bapak. Ya, kita tampung dulu ya soalnya ya Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Istarani dari Masjid Samaratul Iman, Jalan Bersama Gang Buntu. Sekitar 2 bulan yang lalu, kalau tidak salah ingat, kami kehadiran Bapak Burhanuddin untuk menyampaikan masalah ekonomi masjid ini juga. Tapi ini alhamdulillah ada kelanjutan hari ini. Lalu yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa kami sekarang ini sedang membangun tahfiz Al-Quran ya. Ini Bapak Ketua KN hadir. Tetapi sekarang ini istilahnya masih mandek lah sedikit tentang pembiayaannya karena mau melantai di lantai pertama sudah oke, tinggal lantai 2 lah pembangunannya. Nah, tapi yang kunci daripada pertanyaan saya adalah kami berangkat dari kenyataan, dari fakta di lapangan bahwa masyarakat di sekeliling Masjid Samaratul Iman itu baik kiri, kanan, muka, belakang itu rata-rata masyarakatnya ya katakanlah menengah ke bawah. Setiap sore kalau kami pulang sholat asar dari masjid itu ada paling tidak ada satu orang yang bergentayangan membawa catatan setiap rumah itu mungkin rentenir tiap hari. Malahan kata kami pun digeledek kadang-kadang, Pak, Bapak nggak ngambil. Pak, Bapak nggak ngambil. Jadi sebenarnya kuping kami panas, hati kami mendidih, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tak berdaya lah kami dari kenajaran itu. Jadi berangkat dari kenyataan ini. Maka hari ini saya tepat sekali kalau saya lontarkan saya tadi.
Jadi khususnya kepada Bank Sumut ini, kira-kira ada nggak jalan? Ada nggak kira-kira ya solusi yang bisa kami atasi seperti ini? Ya. Dalam pikiran kami, karena setelah Pak Burhanuddin itu menyampaikan hal ini kepada kami ada pertemuan rapat di sana mau membentuk yang namanya apa dulu namanya Pak, koperasi apa? Mau dibentuk lah itu. Jadi di dalam pemikiran kami ketika itu, kami tidak menjual barang dan kami tidak membeli barang kepada masyarakat di situ, karena masyarakat di situ semuanya orang kita Muslim, rata-rata Muslim, yang jualnya kecil-kecil. Kalau kami menjual barang, berarti ke dia jadinya nggak laku, sama juga berarti masjid mengambil hak mereka. Jadi kami kepinginnya apa alat yang dibutuhkannya untuk berjualan itulah yang kami harapkan masjid untuk membantunya. Ada seseorang jual bakso, Pak, kami belum punya steering. Nah, kami tidak punya steering. Nah, steeringnya dibantu oleh masjid. Dibalikkan apa itu biayanya? Ya, kita balikkan, kita minta lah kebalikannya. Nah, Pak, kami butuh kulkas karena beli jual es anak-anak kan ada itu es 50 apa selain 1000 itu dikasihkan kulkasnya karena di situ kebetulan ada dekat rumah sekolah. Kasihkan kulkasnya baru diminta. Tapi kalau kami di masjid itu berpikiran untuk berjualan, tidak, karena itu bisa juga mengambil hak masyarakat kita di situ juga yang telah berjualan. Jadi itulah yang terpikir di dalam kami. Mungkin dengan cara itulah kami bisa mengatasi yang namanya rentenir tadi. Kalau tidak, setiap hari di mata kami mereka tetap tetap berjaya begitu Pak. Saya pikir ini saja. Jadi pertanyaan saya, bagaimana solusinya yang tepat buat kami untuk melakukan yang PKM yang tidak berdaya ini? Begitulah kira-kira. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Mas Sabar Kaliman. Berikutnya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yedya, Sekretaris BKM Masjid Taqwa Muhammadiyah dalam Mahkamah. Pertanyaan saya kepada kami semua sekalian. Yang pertama, Masjid Muhammadiyah itu rata-rata dikelola oleh pimpinan ranting, tingkat ranting atau tingkat cabang, namanya Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus. Nah, pimpinan ranting ini kalau berhubungan dengan pemerintah itu tidak diakui, jadi dibentuk juga lah PKM walaupun orangnya sama. Jadi pimpinan ranting di-SK-kan oleh pimpinan cabang dan PKM di-SK-kan oleh kantor urusan agama jabatan. Nah ini masalahnya, ini pimpinan ranting itu usianya masa periodenya 5 tahun dan karena COVID sekarang diperpanjang lagi 2 tahun dan dari 2 itu 3 tahun. Nah, kalau seandainya kami buka rekening di Bank Sumut Syariah itu yang dibawa SK Muhammadiyah atau SK BKM. Nah, sesudah buka rekening itu di masjid ada beberapa kotak infak untuk masjid, kotak infak untuk anak yatim, kotak infak duafa, dan juga ada lagi namanya tabungan korban. Nah, apa bisa satu rekening memiliki 4 QRIS? Karena di bank lain itu bisa satu rekening beda-beda QRIS, nanti laporannya ada. Nah kemudian untuk harapan
harapan kami juga punya UPZ, dan itu ada program Jami Berkah, Jami Pinjaman Mikro Berkah. Itu sebetulnya aplikasi dari Kabahasa, ada wakaf kembali 20 juta, ini sudah beredar lebih dari setahun. Dan harapan kami kalau buka rekening, mohon dipertimbangkan UPZ Masjid Taqwa Muhammadiyah, karena di sana juga perlu itu sana ada usaha bengkel, tukang becak juga ada, pedagang sayur juga ada, dan konveksi bahkan catering juga ada. Dan ini memanfaatkan Jami Berkah itu ibu-ibu terjadi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ada rencana pembukaan jaringan minimarket Muhammadiyah di Medan, tapi syaratnya harus ada 100 unit baru bisa dibuka. Nah, ini kalau kami mengajukan pinjaman ke Bank Sumut Syariah, itu apakah atas nama badan usaha atau nama PKM? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang dari Masjid Taqwa Muhammadiyah. Sepertinya ketika sholat ini ditujukan kepada Bank Sumut Syariah ya. Kita berikan saja langsung kepada Bank Sumut Syariah, karena waktu asar sebetulnya tinggal 13 menit lagi. Kita coba maksimalkan. Ya, silakan Pak. Langsung ya Pak, saya jawab tuntas tegas ya Pak ya, Pak Zainul Purba. Pak, kami mau buka rekening, sudah punya rekening, bagaimana Pak Kiris? Baik Pak, nanti Bapak di depan ada petugas kita, nanti kita bukakan Bapak daftar, nanti langsung kita proses ya, sederhana Pak nanti Pak. Nah, cuma nanti kita pastikan itu dari cabang mana Pak rekeningnya? Benyamin. Oke, baik Pak. Nanti akan di follow up sama ya, cabang, akan dibukakan kirisnya Pak. Itu 5 hari. Bapak hanya cukup menyiapkan ada form nanti Pak yang akan ditandatangani. Nanti kami yang nyiapin Pak. Kemudian dibuatkan jadwal, Bapak nanti dijadwalkan kapan tanggalnya. Nanti tinggal dibutuh masjidnya, Bapak Ketua BKN butuh sama dengan KTP seperti ini Pak. Udah gitu aja Pak. Keluar nanti kirisnya maksimum 5 hari. Dari situ nanti baru Bapak tempel. Nah, saran saya tempelnya Pak jangan cuma di masjid Pak. Taruh di tabung pipa, tempel di tempat-tempat yang strategis di mana masyarakat bisa menjangkau. Masyarakat juga harus dididik. Nah, yang utama Bapak-bapak juga harus punya sudah mulai sekarang nih Pak. Bapak-bapak kan sudah pandai nih Pak, sudah bisa beli di buffet segala macam. Harus bisa Pak, pakai itu. Gampang, sederhana sekali. Yang penting ada efeknya Pak. Itu yang tahu Pak. Nggak ada gunanya Pak punya kalau duitnya nggak ada. Udah tinggal skris. Ya kan Pak? Gampang ya Pak ya. Nanti kita urus ya Pak. Kemudian Pak Istarani, Masjid Salatul Amin sedang membangun hadis Quran. Satu lagi Pak, masalah WiFi. Oh, WiFi. Baik Pak, WiFi juga nanti. Nah, coba berdiri sebentar. Ini tim saya Pak dari UPZ Sumut. Namanya Rahmat, tapi panggilannya Nana. Jadi nanti dia akan survei Pak. Bapak ajukan permohonan Pak pada UPZ Sumut. Jadi kepada para BKN, silakan ajukan permohonan kepada UPZ Sumut. Permohonannya apa? Untuk pemasangan WiFi. Nah, setelah itu Bapak masukkan situ pertimbangannya apa Pak? Pertimbangan kami di pasar WiFi begini-begini. Cuma jangan lupa Pak, Bapak rekeningnya pastikan Bank Sumut Sari. Kita keluarga dulu Pak. Masa nggak mau keluarga kita kan? Nah, ini udah menempel-nempel ya. Udah marah ini Pak, udah menempel-nempel ya kan? Nah, nomor HP berapa nanti Pak? Sebutkan nanti bisa terus. 0853 59 55 56 92. Pak, bertanya sama dia Pak. Jujur Pak, jujur. Saya 90% urusan, 100% urusan Bank Sumut.
Jadi urusan zakat ya, nanti begitu sudah berasal komplit survei segala macam, saya kayak survei Pak. Beliau ini yang survei, dia yang akan kasih tahu, tunjukin videonya begini kondisinya, baru saya approve. Saya mana mungkin Pak, saya tadi percaya Bang Sumut, gitu kan, nanti double motornya Pak. Baik, sudah ya Pak ya. Kemudian Pak Istarani, Masjid Amanatul Iman. Ada rentenir Pak ya? Oh, ya ada rentenir ya Pak ya? Iya. Saran saya Pak, Bapak manfaatkan dana zakat PJ Bang Sumut dulu Pak. Nah nanti coba dikomunikasikan. Sudah Pak, dari situ Pak, masalahnya kan begini Pak. Kalau ada yang memulai, kita sudah ada di Panduan PJ ini, 20 juta, sekian masyarakat, ayo siapa lagi mau nambah, itu Pak dana kan berkembang terus Pak. Tapi kalau kita ini kumpul-kumpul ya, ayo sampai 5.000, 100.000, ya nggak dapat Pak, ayo kita masuk bulan Pak. Insya Allah PJ siap. Cuma Pak, Bapak pastikan, mohon maaf ya Pak ya, Bapak yang menggaransi dia itu mustahil, urusan Allah Bapak yang pegang. Kami percaya sama Bapak, itu aja. Kami nggak lagi bikin surat keterangan miskin, nggak ada Pak. Bapak bikin simpulan 10 ada 20 orang telah mustahil, kategori mustahil. Tapi begitu pun kami bukan langsung percaya Pak, kami periksa karena ada survei dan verifikasi. Tidak ada guna Pak, dibantu 1.300.000, dibantu 2 juta, nggak ada guna. Dan tinggal lagi Pak, mohon maaf, Bapak yang sekarang dengan tim Bapak berkomitmen nggak itu untuk mengelola dana? Itu saja persoalannya. Mau capek mengkomitmen tiap minggu atau tiap bulan silakan, atau per 2 minggu. Kalau masjid yang tadi yang di tempat saya kebetulan dia per 2 minggu Pak. Dia 2 minggu sekali kumpul, mana 50.000. Dari 50.000 20 orang ke 1 juta Pak, enggak kan Pak? 1 juta. Ayo siapa lagi dikasih 1 juta? 1 juta. Pak ini sekali berapa Pak? 3 juta. Tunggu 3 juta Pak, 3 juta masukin. Ini akan pakai. Nah, ada uang 20 juta Pak terkumpul. 6 rata-rata berapa nih dikasih satu masjid rata-rata? Minimal 1 juta per orang. Nah, satu masjid itu rata-rata berapa? Satu masjid kurang lebih sekitar 12-an. 12 juta Pak. Ini 30 Ya, ini 30 Pak. 34. 34 orang. Apa itu sudah? Masjid kita 34 orang, sekarang kita udah sampai ke level ke 44. Oh, mana dapat? Sudah berjalan Pak. Sudah berjalan. Dari PJ ya Pak ya? Iya. Nah, ini Pak bukti Pak. Kita nggak bohong Pak. Ngomong ada nggak kita di Kelantan Pak? Oh, tidak Pak. Apa ada begini Pak? Memang kita tiap hari kita target Pak. Jadi maksudnya mereka bayarnya itu setelah maghrib, sehingga mereka bisa sholat maghrib di masjid. Silakan Pak. Mau tiap hari, mau mingguan silakan. Teman-teman Bapak, Bapak nggak yakin mingguan ini hari ini silakan Bapak. Dan itu jadi amal usaha masjid Pak, sehingga orang itu jalan. Itu ya Pak kan. Kemudian dari Muhammadiyah Pak, tingkat ranting tadi ya Pak ya. Udah selesai Pak ya. Terjawab ya Pak semua. Kemudian dari Bapak dari si Pak Hidayat ya Pak ya. Ya Pak, saya dulu SMA di Muhammadiyah juga Pak. Mohon maaf Pak, rumah tahfiz tadi Pak, Muhammad Sederhana rumah tahfiz. Rumah tahfiz Pak, rumah tahfiz ini Bapak ajukan aja ke PJ. Kalau memang nanti layak akan kita bantu Pak. Kita bisa bantu sampai 5 juta. Kalau memang layak ya Pak ya. Pertama, rumah tahfiz itu apa nggak kutip? Atau bahkan kita kasih bantuan kepada guru tahfiznya Pak. Itu 500 sampai 700.000 per bulan. Kita bantu setahun dulu Pak, maksudnya supaya kemudian. Tapi dengan catatan rumah tahfiz itu free ya Pak. Jangan pula nanti kita bantu, rupanya komersial. Mohon maaf Pak. Banyak kan begitu, kita nggak mau bantu. Kita komitmen dulu. Harus jelas Pak semua. Kemudian bahwa sudah Pak ya, clear ya Pak. Baik, Masjid Muhammadiyah buka rekening bawa SK Muhammadiyah atau BKM bawa aja dua-dua Pak. Kadang Bang ini kalau saya sebenarnya SKBK Pak, BKM Pak. Kalau saya tanya, cuma kadang teman saya, Bapak di mana kantornya Pak? Dekat mana Pak? Di mahkamah. Komisi Syariah terdekat di mana Pak? Alat, naik Joni Pak. Ya udah, pas Pak. Tamso. Ya udah nanti Pak Muhammad telepon Pak, dia dihubungi sama tim saya Yudi namanya. Itu Muhammadiyah sudah jadi nasabahnya Komisi Syariah Katam semua Muhammadiyah.
Kita dengan Muhammadiyah juga kemarin bantu kita kerjasama sekian puluh orang, berapa orang dengan Muhammadiyah? 20 orang. Berapa nominal rata-rata? 30 juta Pak, kita serahkan untuk dibantu Pak. Kotakin Pak, apakah bisa satu rekening untuk 3 kebutuhan? Tidak bisa Pak. Setahu saya ini pengalaman ya Pak, satu kiris satu rekening. Tidak bisa Pak. Jadi begini Pak strateginya Pak, Bapak buka 3 rekening, satu rekening untuk Pak, satu rekening. Tidak bisa dia satu rekening untuk tujuannya berbeda-beda. Jadi itu ya Pak ya. Maaf ya Pak seperti itu, dan semua bank juga begitu Pak. Nah, insya Allah Pak nanti buka rekening akan kita mudahkan, nanti bawa SKPK-nya yang asli, kemudian nanti Bapak kasih nomor hati di situ Pak, bulan nanti akan di follow up sama teman kita ini. Karena temannya Yudi juga ikut tadi, cuma tanda sakit Pak. Kalau sakit saya bilang nggak usah ikut, betul kita tempat. Kemudian rencana jadikan minimarket, apakah jika diajukan mau bikin minimarket ya Pak ya? Atas nama BKM atau mobil itu Pak, saya sampaikan Pak, apakah bisa BKM? Saya mohon Pak Burhanuddin, ada nggak ini ya? Dan BKM ini bisa nggak mengambil dana Pak? Ini kan terganjal persoalan legalitas. Kalau kami mungkin mau bantu, cuma siapa sebagai penjamin? Bank ini kan harus prudent Pak, hati-hati betul gitu. Kalau tadi dana zakat saya mungkin nggak ada aturan, tapi kalau dana bank itu uang siapa Pak? Kalau dana bank Pak? Ya Bapak bank masjid, Bapak mau nggak besok uangnya balik Pak? Maka nggak mau, makanya nggak minta agunan dan sana. Sehingga persoalannya ketika BKM siapa yang menjamin Pak? Ketua BKM, Ketua BKM berarti harus minta agunan Ketua BKM. Kan begitu Pak. Jadi kalau saya sampaikan Pak sebenarnya Muhammadiyahnya Pak. Bapak kita boleh diskusi kalau seperti itu. Muhammadiyah itu sudah termasuk dalam nasabah kita. Kemarin sudah ada pengajuan dalam nasabah kata usul yang jalan bukan BKM Pak, dari Muhammadiyah. Emang ada Pak fakta di lapangan saat ini, mohon maaf ya Pak, karena BKM nggak bisa masuk Pak. Apa yang terjadi? Personal Pak. Contoh saya ketua BKM, salah misalnya, saya Pak yang peminjam, saya yang punya agunan. Besok kalau ada apa-apa, maka semuanya ahli warisnya juga pernah menanggung. Padahal tanah atau surat yang saya beli saya balik nama ada sama BKM. Kenapa? Karena persoalan itu Pak, BKM itu nggak bisa. Apa yang mau dipertanggungjawabkan? Besok Pak, masjid menjadikan agunan Pak, kita eksekusi Pak, ribut nggak? Saya aja nggak berani Pak. Ribut kita Pak. Terakhir saya bukan menang eksekusi, saya malah kasih sumbangan. Udah nggak berani saya eksekusi. Jadi itu Pak persoalannya. Kemarin kita diskusi. Coba dari majelis ulama bawah ini supaya kita orang bank kepingin kita apa sebenarnya masjid ini. Ayo Pak, coba bapak-bapak mau bangun menara, bapak-bapak mau bangun kamar mandi, nggak usah bapak-bapak taruh kotak infak segala macam. Coba ajukan ke dana bank bisa masuk, ya kan? Dari sumbangan dari kotak infak bapak sudah bisa tahu kan berapa masuk nanti. Dari situ tidak masuk. Cuma persoalannya adalah apakah itu bisa dibenarkan secara prinsip saya. Kalau teman saya bilang apa boleh, tapi harus, saya bilang udah haji dulu lah. Kita ingin Pak bermuamalah dengan masjid, kita ingin jemaah-jemaah dekat dengan langsung saya. Mungkin itu Pak 3 pertanyaan bisa saya jawab. Kita dulu, ya silakan Pak. Ini Pak, kemarin kan saya hari sekali uangnya dengan lama yang membuat rumah tempat ini dulu. Tempat duduk mau tinggal akhir gitulah ya. Jadi ini mau buka rekening kan penumpang dari luar gitu bisa melalui transfer rekening gitu. Tapi persyaratan dari BUMS syariah ini sangat memberatkan kami, cuma tidak ada pendirian masjid. Bahkan kami tidak ada. Kalau saya tahu bukan pendirian tentang pendirian. Yes. Yang ada tadi itulah dari SK pengangkatan BKM itu dari uang. Uang yang ada kan? Ya. Kalau itu cukup Pak dari uang. Kemarin tidak bisa kami dari yang mana? Itu. Kemarin itu yang di jalan
tes apa nih? Pokoknya nih, sudah alami. Baik Pak, saya pastikan nanti ya Pak. Sekarang kalau udah buka ini atau belum? Jangan tadi buka. Baik, nanti Jadi saya kayak pastikan. yang lain sudah ada rekening sendiri. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, apa legalitas Bapak sekarang sebagai DKM? Kami sudah konsultasi dengan Kemenak Pak, Menteri Agama, bahwasanya SKPUA itulah dia. Makanya sulit bagi masjid yang tidak ada SKPUA itu untuk atas nama masjid. Paling juga dia buat atas nama yang Hakim Sekongkul. Tapi persoalan Pak, begitu atas nama yang Hakim Sekongkul memang betul uangnya mengelola dalam masjid. Begitu saya meninggal, uang kita pendidik oleh siapa Pak? Oleh saya Pak. Itu persoalannya. Itu Pak. Jadi Bapak jangan merasa sulit kali ya. Kami belum sampai ke Bapak sekalian. Itu Pak soalannya. Baik Pak, kalau itu nanti akan kita klarifikasi ya Pak. Tadi ada pensiunan cukup urus dari yang apa itu. Baik Pak, nanti akan makasih Pak. Saya akan klarifikasi Pak. Harusnya dari itu ada cukup Pak. Harusnya. Saya ikut juga. Yang dari itu kan. Harusnya dari saya ikut program ya Pak ya. Baik. Silakan Pak. Ada lagi? Baik, sebetulnya luar biasa nampaknya ya antusias dari Bapak dan Ibu terkait dengan pengelolaan masjid ini. Namun karena waktu kita juga sudah mendesak dan waktu asar kurang lebih tinggal 1-2 menit lagi, maka kami pun mohon maaf. Pertama juga pada yang online, sebetulnya masih ada pertanyaan juga di Bapak Hakim Sekongkul. Tapi karena waktu tidak mencukupi, nanti barangkali yang online pun boleh bertanya secara langsung via WA ya, yang nomor sudah diberikan tadi Pak ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kami dari SPB 1 Kabupaten Medan mengucapkan banyaknya terima kasih atas apresiasi dan kedatangan Bapak Ibu untuk meramaikan acara kita pada siang sampai sore hari ini. Barangkali ada banyak kekurangan dari yang kita laksanakan ini, kami mohon maaf. Dan sekali lagi segala informasi di depan sini ada Bang Sumut membuka tabungan marhamah nih Pak ya. Nanti barangkali Bapak Ibu ketika keluar boleh bertanya. Dan kami juga dari SPB sedang memberikan brosur mungkin di kalangan masyarakat sekitar Masjid Bapak dan Ibu ini ada yang mereka untuk melanjutkan kuliah. Di kita ada S1 program studi ekonomi syariah dan juga perbankan syariah. Nanti boleh konsultasi lebih lanjut di nomor kontak yang ada di brosur tersebut. Baik, marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.